kita hari ini mau melanjutkan equipping kita, ya, equipping sebelumnya, ya, juga penting memperlengkapi kita, ya. Jadi kita bertahap belajar terus, kita nggak boleh berhenti belajar, saudara. Nah, membangun rumah Tuhan adalah pekerjaan yang paling penting di Alkitab, saudara. Pelayanan yang terpenting di dalam Alkitab adalah membangun rumah Tuhan. Apakah saudara tahu? Itu, ya, Efesus 5 itu. Efesus 4, ya. Jadi pekerjaan terpenting adalah 5 pekerjaan untuk membangun tubuh supaya tubuh bisa menjadi dewasa, ya. Kalau kita di dalam tubuh Kristus kita tidak membangun tubuh, nah ketika tubuhnya lemah, tubuhnya ya tidak terbangun, kita juga tidak terbangun. Nah, akibatnya kita tidak bisa dewasa. Nah, gereja sekarang nggak tahu fokusnya bukan pelayanan bangun tubuh, pelayanannya bangun program, bangun pelayanan, bangun apa saudara, ya bangun kegiatan, bangun ya pokoknya acara-acara, ya, atau bangun gedung. Ada yang lebih parah lagi ya saudara, bangun denominasinya, bangun kerajaan sendiri. Yang kita harus bangun adalah tubuh Kristus, rumah Tuhan, ya, keluarga Bapa, itu yang mesti dibangun, saudara. Nah, hari ini kita nanti mau lihat lebih dalam lagi bagaimana kita membangun tubuh Kristus, ya. Nah, jadi nanti kita akan masuk ke dalam langkah-langkah yang praktisnya. Nah, kemudian saudara, kita nanti juga ada sharing kelompok, ya. Kita sharing. Nah, setelah itu nanti kita kembali lagi, saudara. Kita akan sama-sama ada kesempatan untuk diskusi, tanya jawab kalau ada yang tidak mengerti, ya. Apakah sudah siap, Pak Untung? Oke. Kak, saya sudah kirim ke multimedia, coba saya cek dulu sebentar, Kak. Ya, oke. Baik, saudara. Jadi kita akan mulai melihat, saudara, bahwa untuk kita membangun rumah Tuhan, saudara, ya, untuk membangun, mencapai visi kita, saudara. Nah, kita harus punya visi dulu, ya. Jadi visinya kita mau kemana gitu ya? Kita membangun rumah Tuhan itu mau kemana, ya? Nah, kita mau sama-sama lihat, saudaraku, ya, sebenarnya visi kita adalah ya sama seperti visi gereja lokal yang Tuhan sudah berikan kepada kita, ya. Nah, ini dia. Nah, mari kita lihat, saudara, apa visi kita next, ya. Nah, visi kita adalah kita mau menjadi komunitas, ya, atau komunitas yang menjadi rumah Tuhan sebagai pusat solusi bagi suku dan bangsa, serta mercusuar bagi tubuh Kristus. Ini kan visinya Abelef Industri, ya. Nah, ini sama dengan yang Kak Edi ya berapa minggu ini tekankan terus. Inilah komunitas terang dan garam, ya. Bahasa Alkitabnya komunitas terang dan garam, ya. Nah, kalau yang di atas tuh lebih bahasa campuran, ada teknisnya sedikit. Ya, tapi bahasa Alkitabnya komunitas terang dan garam atau komunitas kerajaan Allah. Nah, saudara-saudara, jadi ini visi yang kita punya, ya. Nah, kita tahu komunitas terang dan garam itu seperti apa? Next, ya, komunitas yang mengalami transformasi hidup semakin serupa Kristus, saudara. Ya, komunitas yang dapat menjadi solusi kehidupan, transformasi bagi sekitarnya, jadi garam dan terang, ya, mengubah sekitarnya. Kemudian komunitas yang dapat menghadirkan dan memperluas kerajaan Allah di bumi. Nah, inilah ciri-ciri komunitas kerajaan, komunitas terang dan garam itu. Kalau kita udah lihat, baru kita bisa menggenapinya. Next, seperti kita selalu diingatkan, masih ingat saudara, ya, kalau Walt Disney tidak melihat terlebih dahulu visi ini, saudara,
visi Disneyland, Disneyland nggak ada. Karena harus ada orang yang lihat dulu baru dia terwujud. Demikianlah proyek Tuhan. Ya, proyek Tuhan nggak akan jadi kalau nggak ada orang yang lihat dulu. Apakah saudara sudah lihat? Apakah saudara punya visi? Ya, ingat, orang yang paling gagal di dunia ini, orang yang kalah di dunia ini adalah orang yang tidak punya visi. Next, kita masih ingat, saudara, ya, kuda sama keledai ini jagoan mana, saudara? Ya, kuatan mana? Mestinya kuatan kuda. Kuda ini 2,5 kali lebih berat atau lebih besar, ya, jauh lebih kuat. Ya, kuda ini lebih gagah, saudara. Ya, kuda ini hebat sekali, saudara. Ya, tapi ketika kuda Mustang ini ditangkap, diikat sama keledai, wah, aneh, saudara. Akhirnya keledai bisa bawa pulang kuda ini, saudara. Ya, bawa pulang kuda ini. Kenapa? Karena, saudara, ya, si kuda walaupun kuat, tapi dia nggak punya tujuan, nggak punya arah, nggak punya visi. Keledai walaupun udah tua, lemah, tapi dia punya tujuan, punya visi, punya goal. Dia yang menang. Ingat, saudara, orang yang menang bukanlah orang yang, saudara, paling hebat, paling gagah, paling cerdik, paling keren, paling bertalenta. Bukan. Orang yang menang adalah orang yang punya goal dalam hidupnya, saudara. Punya visi, punya tujuan. Makanya komsel kita, saudara, kalau nggak ada tujuannya, nggak ada goalnya, ya, tidak ada visinya, siap-siap komsel kita akan jadi komsel yang kalah. Ya, kompak kita kalau nggak ada visinya, saudara, ya, tidak ada tujuannya, tidak ada goalnya, siap-siap kompak kita akan berhenti di tengah jalan, ya, dan akan gagal total, saudara. Ingat, orang yang paling gagal adalah orang yang tidak punya visi. Nah, karena itu kita harus punya visi untuk komsel kita, untuk kompak kita. Mau jadi seperti apa komsel dan kompak kita? Ini yang kita mau bahas hari ini. Nah, Yesus mau kita membangun komunitas kerajaan. Dia mau kita membangun komunitas terang dan garam itu, saudara. Nah, bagaimana Yesus mencapainya? Ya, bagaimana kita mencapainya? Mari kita tiru Yesus. Next, kita lihat, saudara. Nah, inilah cara Yesus menggenapi komunitas kerajaan itu. Ya, komunitas terang dan garam itu. Ya, saya dulu pikir, saudara, Yesus langsung punya 12 murid, dikumpulin, terus diutus berdua-berdua, jadilah gereja mula-mula. Ternyata keliru, saudara. Satu kali saya belajar namanya kronologis perjanjian baru. Nah, waktu saya pelajari, saudara, nah, mulai dari Yohanes 1 ayat 35, nanti saudara lihat, sampai ayat 51, kemudian Matius 4 ayat 18-22, berakhir dengan Matius 10 ayat 1. Ini kronologis, saudara. Ya, ini urut-urutannya. Ternyata saya salah, saudara. Yesus tidak mulai gereja dengan berapa? 12 muridnya. Tidak, saudara, keliru. Yesus ternyata mulai, ya, gerejanya dengan 2 orang, saudara. Siapa 2 orang ini? Ya, yaitu Andreas dan Yohanes, saudara. Mereka udah jadi kompak. Ya, mereka sudah jadi hafruta. Ya, hafruta itu pertemanan. Itu sistem pemuritan yang dibuat oleh rabi-rabi, ya, yaitu semua rabi menggunakan sistem hafruta atau kompak untuk mengadakan pemuritan. Nah, mereka sudah muridnya Yohanes. Nanti saudara baca di Yohanes 1:35 ke atas, ya. Mereka sudah muridnya Yohanes. Satu hari mereka ikut Yesus. Wow, waktu mereka ikut Yesus, saudara, langsung mereka, saudaraku, ikut dia, tinggal semalaman dengan dia. Hari itu mereka alami Tuhan. Mereka nggak bisa berhenti lagi mulutnya. Mereka ceritakan kepada salah satu anggota keluarga mereka, yaitu Simon Petrus. Simon waktu itu namanya. Simon bilang, kalian udah ketemu, ya, udah ketemu Mesias? Iya, mari lihat. Diajaklah oleh
ya 2 orang ini si Simon. Jadi sekarang mereka bertiga, kompaknya jadi bertiga. Pergilah ketemu Yesus. Begitu ketemu Yesus, Simon dinubuatkan. Dari Simon dia berubah menjadi apa? Petrus, batu karang yang teguh. Wow, Petrus begitu semangat. Petrus langsung gabung ya kepada Yohanes dan Andreas. Kemudian mereka bertiga, saudara, ya ikut Yesus, ya ketemulah Filipus. Filipus dimenangkan, saudara. Jadi 4 orang ya, saudara. 2 kompak sekarang. Kemudian 2 kompak ini jalan lagi, saudaraku, ikut Yesus. Kemudian satu kali, saudaraku, ya Filipus bilang, saya punya teman namanya Nathanael. Ya, kita ketemu dia yuk. Akhirnya Filipus bilang, kalian tunggu di sini, saya ketemu dia di sana. Maka saudaraku, ketika dia ajak Nathanael, Nathanael, kami udah ketemu Mesias loh. Dia ternyata dari Nazaret. Tidak ada yang baik dari Nazaret. Saya nggak percaya. Ya, kalau gitu, datang dan lihatlah. Datang dan lihatlah. Ya, ternyata memenangkan jiwa itu gampang, saudara. Di kompak. Ya, kalau orangnya nggak percaya, bilang datang aja. Kamu mau ketemu Tuhan nggak? Tuhan di mana? Coba Tuhan di mana, saudara? Di bawah kolong, ya di mana? Oh, gampang sekali. Di mana 2-3 orang berhimpun dalam nama Tuhan, dia ada di situ. Bukan hanya ada, itu dia mau menyatakan keberadaannya. Dia mau memanifestasikan keberadaannya. Itu sebenarnya maksudnya, saudara. Ya, Tuhan mau memanifestasikan kehadirannya. Jadi waktu si Filipus ini bawa si Nathanael ketemu sama Yesus di kompak mereka yang sudah 4 orang itu, tiba-tiba, saudaraku, tiba-tiba ya Tuhan Yesus nubuatin si Nathanael. Lihatlah ya orang Israel yang tidak ada tipu dalam dirinya. Wow, kaget Nathanael. Tuhan, dari mana engkau mengenal aku? Ya, Yesus bilang, waktu kamu ada di bawah pohon ara itu, aku sudah melihat engkau. Langsung satu nubuatan mengubah orang ini, saudara. Dia langsung bilang begini, ya Rabi, engkaulah anak Allah yang hidup, Raja Israel yang akan datang. Wow, satu nubuat mengubah orang skeptik ini yang tidak percaya menjadi orang yang percaya. Ya, satu nubuatan, keren kan? Makanya kalau saudara mau menangkan jiwa, gampang. Ajak ada jiwa itu ke kompak saudara. Ya, nah di kompak itu saudara nubuatin dia, manifestasikan Kristus. Ketika saudara manifestasikan Kristus, orang itu kena, saudaraku, bertobat dia. Ya, dan langsung ajak dia ke kompak saudara. Nah, sekarang udah berapa orang? 5. Ya. Tapi ada 1 orang yang tidak tercatat, ya, di mana di kitab Matius pasal yang ke 18, ya, di situ sebelumnya dijelaskan inilah murid Yesus yang mula-mula. Nah, ada kata mula-mula. Jadi Yesus punya murid mula-mula itu, ya, salah satu yang tidak tercatat di Yohanes 1 adalah Yakobus. Berarti Yesus punya berapa murid? Murid mula-mulanya ya adalah 6, saudara. 6 itu berapa kompak? 3 kompak. Nah, setelah dapat 3 kompak, Yesus langsung membentuk komsel, saudara. Langsung. Disitulah Yesus mulai komsel. Jadi ini polanya Yesus, saudara. 2-3 kompak udah terbentuk, langsung jadi komsel. Nah, dibangun terus sama Tuhan Yesus. Setelah hampir 1,5 tahun kemudian, nanti saudara baca di Alkitab, baru dapat 12, baru dapat 6 kompak. Ya, jadi saudaraku, kita seringkali nggak sadar ini. Ya, kita pikir langsung dapat 12. Enggak. Yesus mulai dari 1 kompak, jadi 3 kompak, kemudian 3 kompak ini jadi 1 komsel, bertumbuh, akhirnya jadi komsel ke-12 murid. Nah, inilah komunitas kerajaan yang dia mau bangun, saudara. Komunitas kerajaan itu polanya,
ya, antara 12 sampai 15 orang, ya saudara. Kemudian di dalamnya ada kompak 2-3 orang berkumpul, ya. Nah, ini dia pola gereja mula-mula seperti ini, saudara. Inilah komunitas kerajaan yang Tuhan mau bangun. Nah, setelah dia kumpulkan 12, lihat yang paling bawah, saudara. Baru dia utus 12 itu. Ya, dia utus 6 kompak ini. Kalau 6 kompak diutus keluar, masing-masing menghasilkan 12 orang, satu komsel, berarti berapa komsel, saudara? 6 komsel. 6 komsel itu berapa, saudara? 72. Nah, dari situ angkanya dapat 72. Ya, jadi 12, 72. 12 dan 72 kalau diutus, berapa hasilnya, saudara? Ya, hasilnya 42 komsel. Kalau dikasih kali 12, 500 jiwa, saudara. Nah, itulah 500 jiwa yang melihat kebangkitan Yesus. 1 Korintus pasal yang ke-15. 500 jiwa itu kalau diutus 252 kompak. Ya, diutus masing-masing menghasilkan satu komsel, berarti berapa, saudara? 3.024 jiwa. Itulah jumlah murid jumlah gereja mula-mula. Lihat, saudara, dalam 3,5 tahun Yesus menghasilkan dari 2 orang, 1 kompak jadi 3.000 orang. Ya, 3.000 lebih. Nah, ini pola Yesus. Jadi kalau saudara mau lihat movement, ya, kita ini, saudara, lebih dari 1 kompak. Yesus 1 kompak menghasilkan 3.000 jiwa. Ya, dalam 3,5 tahun. Nah, kita sih suka kreatif bikin cara-cara kita sendiri. Makanya nggak jalan kompak dan komsel. Ikutin pola ini. Nah, sekarang kita mau membahas khusus, ya, komsel aja. Ya, bagaimana kita menjalankan komsel? Oke? Nah, kita mau lihat kompak adalah bagian dari komsel. Setuju? Nah, jadi bagaimana menjalankan komsel, saudara? Next. Nah, kita lihat dulu, saudara. Jadi caranya komsel mesti dibangun. Dibangun sampai mencapai kepenuhannya. Jadi kalaupun saudara cuma 3 kompak, itu udah bisa mulai komsel. Ya, nah, komselnya jangan jadi komsel yang biasa-biasa aja. Ya, komsel sekarang itu, ya, isinya bukan komunitas kerajaan. Ya, Tuhan mau komsel kita disempurnakan. Disempurnakan sehingga menjadi komunitas kerajaan, saudara. Nah, caranya supaya dia bisa sempurna sama seperti komunitas kerajaan yang Tuhan mau bangun, praktekkan 5 pelayanan. Ya, 1 Korintus 14 ayat 26. Kalau saudara baca ayat ini, saudara, 1 Korintus 14, 26, ini adalah persis 5 pelayanan, saudara. Ya, mari kita lihat. Jadi bagaimanakah sekarang, saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, nah itu pertama, unsur pertama, berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, ya, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh, tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Nah, saudara, ayat ini bilang, tujuan pertemuan orang Kristen, pertemuan komsel, gereja yang di rumah-rumah itu, ya inilah gereja yang di rumah-rumah itu, saudara, tujuannya dia ketemu untuk apa? Semua itu dipergunakan untuk membangun. Itu dia. Ya, jadi tujuan komsel ketemu bukan sekedar kumpul-kumpul, bukan sekedar Bible study, bukan sekedar doa, ya, bukan sekedar, saudaraku, penginjilan, bukan sekedar, ya, menyampaikan karunia-karunia, bukan. Semua itu harus dipergunakan untuk membangun. Nah, apa itu membangun, saudara? Bahasa aslinya oikodomeo. Oikodomeo. Oikodomeo artinya membangun rumah. Membangun rumah. Rumah siapa? Rumah Tuhan, bukan rumah kita. Jadi tiap kali kita kumpul, visinya adalah rumah Tuhan. Visinya adalah kita mau bangun
Ya, rumah Tuhan sampai rumahnya Tuhan menjadi komunitas kerajaan itu, saudara. Itu visinya. Jadi Komsel harus ada visi, ya, harus sharing visi. Untuk apa kita kumpul, saudara? Kalau enggak, Komsel enggak punya visi, dia nanti berubah bentuk, saudara. Dari rumah Tuhan, dari bait Allah, dia akan berubah jadi sarang penyamun, saudara. Dengar, saudara, banyak sekali Komsel jadi sarang penyamun. Ya, tempat gosip, tempat ngobrol-ngobrol, ya, tempat akhirnya saudara ceritain orang punya kelemahan, ya, jadi arisan, ya, bahkan lebih ngeri lagi, ada yang tempat jadi apa, saudara, pinjam meminjam uang nggak kembaliin, ya, kemudian saudaraku ada yang selingkuh, ada saudara jadi sarang penyamun, ya. Nah, harus punya visi. Visinya adalah membangun rumah Tuhan sampai rumah Tuhan jadi komunitas kerajaan, komunitas terang dan garam itu, saudara. Harus punya visi. Itu pertama, visi apostolik. Kedua, mereka praktek apa kalau saudara lihat? Praktek karunia-karunia, kan? Nah, berarti bersifat profetik. Semua karunia dipraktekkan, saudara, bersifat profetik. Ketiga, mereka kalau berkumpul, katanya. Nah, kata berkumpul ini mengacu kepada penggembalaan, saudara. Karena gembala itu mengumpulkan domba-dombanya, ya, mengumpulkan supaya domba-dombanya jangan terserak, tercerai-berai, dimakan sama serigala. Ya, kita harus berkumpul, saudara, ya, bersekutu, ya, saling care, saling memperhatikan. Itulah unsur penggembalaan, saudara. Ya, kemudian mereka juga ada pengajaran, saling mengajar, karena mengajarnya gereja mula-mula bukan satu orang aja, bukan, tapi saling, ya. Nanti saudara baca di Kolose 3 ayat 16, saling mengajar. Kemudian apalagi, saudara? Ketika mereka semua sedang berkumpul, ayat 24 bilang, masuk orang baru, orang yang tidak mengenal Allah, isi hatinya akan, kalau kamu semua sedang bernubuat, masuk orang baru, orang tidak beriman, isi hatinya orang itu akan terbongkar, dia sujud menyembah dan berkata, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Akibatnya apa, saudara? Ya, akibatnya dia sujud menyembah, berarti dia percaya. Dan berkata, sungguh Allah ada di tengah-tengah engkau. Ini apa artinya? Penginjilan. Terjadi penginjilan. Lihat, ada 5 unsur, saudara, di sini. Ya, visi apostolik, mereka praktekin karunia-karunia, mereka bersifat profetik. Ketiga, mereka saling menggembalakan. Keempat, mereka saling mengajar. Kelima, mereka bernubuat sehingga ada jiwa baru bertobat kayak Nathanael, ya, kena nubuat. Petrus kena nubuat, kena semua. Akhirnya bertobat, saudaraku. Nah, jadi bagaimana kita praktekkan 5 pelayanan ini? Nah, saudara, ini saya tidak bilang ini adalah yang paling benar, enggak. Tapi dari saya mempraktekkan, saya udah 40 tahun, saudaraku, belajar tentang Komsel dan pemuritan, saya menemukan, saudara, inilah yang paling efektif yang pernah saya praktekkan. Jadi Komsel, saudara, ya, keseluruhannya itu lebih baik sharing visi apostolik, ya, visi komunitas kerajaan, ya. Jadi harus sharing, saudara. Yang kayak tadi Paulus selalu ingetin, kamu kumpul buat apa? Bangun rumah. Kamu kumpul buat apa? Bangun rumah, bukan sekedar kumpul-kumpul. Kamu kumpul untuk apa? Ya, kita kumpul untuk apa? Bangun komunitas yang menjadi rumah Tuhan, pusat solusi, rumah Tuhan. Kita mau bangun rumah Tuhan. Ceritain visi Komsel, saudara. Kalau saudara nggak pernah ceritain, nanti jemaat yang ada di Komsel nggak ngerti apa-apa, saudara. Nanti mereka semua liar. Tidak ada visi liar. Nanti mereka berubah Komselnya, mulai jadi sarang penyamun, saudara, ya. Nah, kita harus punya visi, makanya share, tiap kali share. Nah, yang kedua, saudara, praktek saling membangun dengan 9 karunia. Ini profetik. Wih, dahsyat sekali kalau kita sharing ini, saudara.
ya, saling bernubuat, tafsir bahasa roh. Kalau ada orang yang sakit didoakan, saudara, itu ngeri banget, saudara. Ya, nah kemudian plus kesaksian-kesaksian. Ini kesaksian-kesaksian, saudara. Jadi jangan komsel itu ya berat-berat, teachingnya berat ya. Nah, jangan, ini aja komsel, fokus ketiga ini aja. Nah, hal yang berikutnya saling menggembalakan, saling mengajar, memenangkan jiwa bersama atau penginjilan, itu dipraktekannya di kompak, saudara. Karena kompak itu bagian dari komsel kan. Jadi praktekin di kompak. Nah, kompak kan tiap hari, hampir tiap hari kita ketemu. Ngapain? Saling menggembalakan, saling mengajar, dan memenangkan jiwa. Nah, cepat aja saya akan sharingkan bagaimana kompak saling menggembalakan dan saling mengajar. Itu bagaimana, saudara? Ya, jadi kalau ditanya Pak Edi, agendanya kompak apa ya? 3 ini, saling menggembalakan, saling mengajar, dan memenangkan jiwa bersama. Nah, mari kita lihat, saudaraku, apa artinya saling menggembalakan. Nah, kita lihat waktu Tuhan Yesus tanya Petrus, saudaraku. Ya, hai Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Nah, pertama kali Petrus bilang, ya. Lalu Tuhan bilang apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Dan yang kedua, gembalakanlah domba-dombaku. Yang ketiga, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, bahasa Indonesianya sama semua, gembalakan domba-dombaku. Tapi kalau saudara baca bahasa aslinya, saudara, ya, ini bukan sama. Yang pertama itu feed my lambs. Apa itu feed my lambs? Beri makan kepada apa? Kepada anak-anak dombaku. Nah, anak-anak. Ya, jadi bukan domba yang udah gede. Ini apa? Little lambs. Ini adalah domba-domba yang masih muda, yang baru lahir, bayi-bayinya domba. Kamu harus beri makan, Petrus. Beri makan. Nah, jadi saling menggembalakan itu di dalam kompak apa, saudara? Beri makan kalau ada jiwa yang masih Kristen anak. Kasih dia makan, saudara, Kristen anak itu. Ya, apa? Minum susu, itulah SPK pemenang. Jadi kita mesti secepatnya jiwa baru dikasih SPK pemenang, saudara. Itulah kita menggembalakan dia. Nah, kalau dia udah lebih bertumbuh, ya bukan lagi feed my lambs, tapi yang kedua tend my sheep. Tend itu apa, saudara? Peliharalah domba-dombaku. Ya, my sheep, bukan lambs lagi, tapi sheep yang udah lebih tua. Tend itu pelihara. Nah, pelihara itu gini, saudara, dombanya dipegang-pegang, ya, sehat nggak ya? Kenapa kurus ya? Wah, ini kurang vitamin apa ya? Oh, ini kurang makan apa? Maka dikasih makanan, nutrisi yang tepat yang dia butuhkan. Makanya ayat berikutnya bilang, feed my sheep, kasih makan ya domba-dombaku. Nah, inilah saudaraku yang harus terjadi, saling menggembalakan. Jadi kita cari need-nya dia. Next, apakah dia orang Kristen anak? Kalau orang Kristen anak, need-nya dia harus tahu dosanya telah diampuni karena namanya, ya, dan dia mengenal Bapa. Dia punya jaminan akan keselamatan dan jaminan pengenalan akan Bapa. Kalau dia orang Kristen muda, saudara, dia harus ya dapat apa, saudara? Dapat makanan yang ya saudaraku mengkaitkan dengan kebutuhan dia. Karena dia harus tahu dia kuat dan firman Allah diam di dalam dia dan dia telah mengalahkan yang jahat. Wow, dia harus tahu dia telah mengalahkan yang jahat. Nah, nanti minggu depan saya akan bahas ini di doa pagi kalian. Nah, saudara, anak muda perlu dapat jaminan kemenangan, saudaraku, ini dia. Ya. Nah, jadi saudara, terus kalau Kristen Bapak, dia apa? Dia harus jadi bapak. Dia mesti belajar jadi bapak. Kalau dia nggak jadi bapak, saudara, dia nggak akan pernah puas. Nah, inilah saudaraku kebutuhan-kebutuhan yang mesti dijawab di dalam kompak. Jadi di dalam kompak itu ngapain, saudara? Ya ini, saling menggembalakan. Ya,
Kalau ada jiwa baru, kita ajarin jiwa baru itu SPK pemenang. Cepat, jangan dibiarin. Anak-anak, bayi rohani, kalau nggak dikasih susu, mati dia, saudara. Ya, kita nggak kasih susu, kita kasihnya steak, kita kasihnya, saudaraku, makanan berat-berat, maka bayi itu nggak bertumbuh, saudara. Dia nanti baby forever. Ya, 20 tahun ikut Tuhan, baby terus ya, saudara. Nggak pernah naik-naik tingkat rohaninya, saudara ya. Nah, kalau orang muda, mesti ditolong supaya dia menang. Dia perlu jaminan kemenangan. Dia perlu menang atas pornografi, menang atas, saudara, ikatan-ikatan hubungan suami istri, konflik. Dia perlu menang atas kemarahan. Dia perlu menang atas kejahatan-kejahatan yang mengikat dia. Dia perlu terlepas dari ikatan-ikatan itu. Dia mesti ditolong. Kristen Bapak harus ya dikaryakan, difungsikan jadi bapak di dalam kompak. Kalau enggak kompak itu enggak ada bapaknya. Maka orang Kristen Bapak mesti diajarin bagaimana melakukan pembapaan. Ya, makanya dia mesti ditrain jadi pembapaan. Ya, mengalami pembapaan dan bisa melakukan pembapaan. Nah, inilah saudaraku kebutuhan-kebutuhan di mana kita saling menggembalakan, saling mengajar, dan kita merencanakan penginjilan di dalam kompak itu. Ya, mundur lagi, saudaraku. Nah, sekarang terus mundur 2 PowerPoint. Ya. Nah, jadi kita mau lihat ini, saudara ya. Jadi agendanya Komsel yaitu saling sharing visi apostolik, saling membangun dengan karunia-karunia profetik dan kesaksian. Kalau gitu komunitas kerajaan atau kalau kompak apa? Saling menggembalakan tadi, saling mengajar, memenangkan jiwa bersama-sama. Nah, ini saya mau saudara diskusikan hari ini. Nah, kita lihat pertanyaan diskusi yang terakhir, saudara. Ya, coba PowerPoint yang terakhir, ya. Nah, coba diskusikan, saudara, hari ini. Pencerahan apakah yang diperoleh tentang Komsel dan kompak hari ini? Pencerahan itu gini, saudara. Tweng, saudara lihat visinya. Saudara, wow, kayak gini nih visi Komsel dan kompak. Ya, nah sekarang saudara coba catat apa yang saudara dapat hari ini. Ya, pencerahan itu gini, saudara. Sebelumnya belum sadar, sekarang disadarkan. Sebelumnya saudara belum lihat, sekarang melihat. Tulis itu, saudara ya. Terus hal apakah yang ingin dicapai tentang Komsel dan kompak? Nah, kalau saudara udah tahu apa yang saudara mau capai, ya inilah saudara goal yang saya mau ajak saudara ya membuat goal ini. Wah, saya mau jadi komunitas kerajaan ya, Komsel yang seperti komunitas kerajaan yang luar biasa kompak ya, saudara. Catat itu. Terus yang kedua, pertanyaan kedua, apa penyebab Komsel dan kompak kita tidak seperti visi yang diinginkan, yang ingin dicapai di atas? Kenapa Komsel dan kompak sekarang nggak seperti yang tadi diajarkan? Ya? Kenapa? Coba cari penyebabnya, saudara. Kalau itu dari Tuhan, masa kita nggak bisa capai, saudara? Kalau dari Tuhan kita bisa capai. Nah, kenapa kita belum mencapai? Penyebabnya apa? Coba temukan ya, diskusikan. Yang ketiga, temukan langkah-langkah untuk mengatasi penyebab di atas dan mencapai visi seperti Komsel dan kompak yang diajarkan hari ini. Buatlah rencana untuk mencapai visi tersebut. Oke, saudara bisa screenshot pertanyaan ini. Nanti saudara akan gunakan untuk sharing. Nah, saudara, kita akan sharing. Nah, setelah sharing kita kembali lagi, saudara. Ya, kembali lagi dan kemudian kita akan saling membangun lagi, saudara. Dan kita yang dapat berkat kita boleh ceritain. Ya, kemudian ada ruang tanya jawab hari ini, saudara ya. Nah, silakan saudara, boleh saudara nanti habis ini masuk breakout room. Nah, saya harus ke SPK malam. Nanti saya balik lagi, saudara ya. Setelah saudara sharing, kita akan sama-sama
diskusi lebih dalam lagi. Silakan Pak Untung, saya serahkan kembali dan saya mohon izin leave dulu, nanti saya balik lagi ya. Oke, Kak Tuhan Edi. berkati. Nanti jam 8.15 ya Kak Edi ya. Ya, oke. Oke, ya Kak. Makasih Kak. Ya, silakan. Oke, teman-teman bisa langsung masuk di grup ya masing-masing sesuai dengan areanya tadi yang sudah bentuk. Dan buat Bapak Ibu yang belum ada di belum tahu grup PR-nya ya, tadi sudah ditayangkan. Nanti bisa Adik bisa tolong tayangkan lagi per areanya. Silahkan ya Dek. Oke, bisa langsung yang lainnya.